Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita analisa ulang kembali ya untuk pair gold. Di sini saya mulai analisa di time frame daily ya. Yang kemarin kita lihat di sini ada setup CP1 buy ya di time frame daily ini sekarang sudah sampai di level 261 ya. Sekarang sudah masuk di level 261 ya. Di sini kemungkinan market nanti akan melakukan koreksi ya, setidaknya sampai di area sini. Ya, di area situ adalah area penghalang pertama untuk melakukan penurunan ya. Jadi area ini adalah penghalang pertama untuk melakukan penurunan ya. Ini bisa dikatakan dengan EL4 ya atau follow trend. Jadi kita bisa entry buy itu di area sini ya. Ini adalah penghalang pertama market untuk melakukan penurunan. Jika ini mampu di break, maka di time frame daily ini tentu terbentuk setup dominan break sell jika ini nanti mampu di break dengan body candle ya. Jadi intinya di sini market sedang bullish ya. Di time frame daily ini market sedang bullish. Jadi jika nanti mampu break, dia akan melanjutkan penurunan ya. Tinggal kita ukur pakai Fibo ya, level 161 atau level 261 sebagai take profit. Tapi jika tidak mampu break ya, di sini adalah area-area entry kita untuk open posisi buy ya. Untuk harian pun ini juga bagus jika kita melakukan open posisi buy di area situ ya. Karena di sini sudah sampai di level 261 sesuai dengan SOP Fibo Musang. Di level 261 ini juga kita wajib berhati-hati karena market biasanya melakukan pullback atau koreksi untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi market bisa saja seperti ini lalu dia akan melakukan kenaikan ya. Seperti itu. Tapi jika kita lihat di time frame weekly ya, kita lihat di time frame weekly, di sini saya juga melihat ya, ini ada indikasi kenaikan ya. Ini sudah mendekati di break ya. Ini dengan candle ini, candle bullish ini, jika candle bullish ini nanti break candle dengan bullish dan mampu break CP1 ini, maka ini bisa dikatakan dengan CP1 buy di time frame weekly. Maka kita bisa ukur pakai Fibo ya. Jadi tren globalnya nanti akan berubah menjadi tren global naik ya. Yang kemarin di sini ya, di sini ada CP1 sell sudah sampai di level sebentar ya. Yang kemarin itu ini ya, ini adalah CP1 sell ya. Jika kita ukur dia kemarin itu ya sudah sampai di level, coba kita lihat, dia sudah sampai di level 161 ya, sudah masuk di level 161. Jadi kemungkinan di level ini market nanti akan melanjutkan trennya ya, melanjutkan trennya bullish. Ini jika kita melihat di time frame weekly ya, ini tapi terlalu panjang ya di time frame weekly ini. Nah, di sini juga indikasi kenaikan ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini calon CP1, jika ini nanti mampu break dengan candle bullish, maka menjadi setup CP1 buy, maka kita akan mencari open posisi buy. Tapi tentu kita harus menunggu retestnya ya, tentu di time frame kecil ya. Di time frame kecilnya kita mencari open posisi buy, dan kita bisa melakukan open posisi sell di time frame kecilnya, seperti itu ya. Nah, seperti kemarin ini ya, seperti kemarin ini di time frame daily sudah sampai di level 261 ya. Setelah itu di jam-jam kemarin itu ada news yang indikasinya itu penurunan ya. News kemarin itu ada indikasi penurunan di sini ya. Coba saya perlihatkan, yang kemarin itu newsnya ada penurunan di jam-jam 7 malam ya. Ini yang kemarin. Jadi di sini market melakukan penurunan ya, dimana previous ini lebih kecil dari forecast, maka ini di gold dia akan melakukan penurunan di jam-jam 7, dan di sini juga adalah USD. Tapi di jam malamnya ini ternyata tidak valid ya. Semalam itu saya mencari open posisi buy, tapi dapat sedikit juga ya. Di sini seharusnya market itu melakukan kenaikan, tapi semalam market masih lanjut penurunan ya, masih lanjut penurunan. Di sini hanya koreksi dengan shadow saja ya. Jika kita lihat di time frame H4 ya, coba kita lihat di time frame H4, di sini sudah membentuk setup CP1 sell ya. Di sini sudah membentuk setup CP1 sell. Ini candle CP1-nya ya di sini. Nah, di sini saya ukur semalam itu ya, sampai sini dia membentuk setup CP1 sell. Nah, di sini jika kita lihat setup CP1 sell ini sudah masuk di level 161 ya. Di sini dia di reject ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti sampai di level 261 ya. Bisa saja seperti itu. Tapi tetap ya, kita analisa ulang kembali. Nah, di sini semalam
ya. Di sini semalam itu ternyata dia hanya membuat shadow ya, hanya membuat shadow ya. Dia melakukan kenaikan di fundamentalnya kan ada kenaikan di situ tadi ya. Dia melakukan kenaikan tapi ternyata membentuk shadow saja lalu menjawab setup CP1 sell ini ya. Jika dilihat di time frame H1 juga demikian ya. Jika dilihat di time frame H1 market itu juga membentuk setup CP1 sell ya. Jika kita lihat di sini candle CP1-nya berada di sini ya. Ini candle CP1-nya dan ini candle yang mampu break ya. Sama dengan posisi di time frame H4 tadi ya. Di sini sudah sampai di level 161 ya. Di sini market langsung direspon ya. Tapi di sini juga indikasi penurunan lagi ya. Di sini jika kita lihat ada area supply ya, area supply. Di sini ada support ya, sangat bagus untuk open posisi sell di area situ tadi ya. Jika ini candle ini nanti mampu di break lagi, maka dia akan membentuk setup CP1 sell lagi ya. Jadi kemungkinan nanti market sampai di area ini ya, di area penghalang pertama time frame daily ya. Jadi ini adalah area pertama time frame daily tadi yang sudah kita tandai tadi. Jadi bisa saja market itu nanti sampai di area sini ya, bisa saja sampai di area sini seperti itu ya. Jadi news yang semalam itu ya, news yang semalam itu di jam 9 itu di sini dia melakukan kenaikan hanya shadow saja atau membuat bearish, setelah itu melanjutkan penurunan ya. Sepertinya newsnya itu kalau percaya sudah saya bilang kurang valid ya, karena itu juga sebagai ramalan ya, bisa saja valid, bisa saja tidak valid. Makanya saya sering sarankan buat sahabat-sahabat trading analisa itu tetap analisa di teknikalnya, tapi fundamental juga penting ya, karena news itu memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Jika kita memiliki equity atau modal kecil itu rawan untuk loss atau MC ya, jika kita tidak melihat di fundamentalnya ya. Setidaknya kita memiliki ramalan di fundamental dan kita padukan dengan teknikalnya ya, seperti itu. Nah, jika di fundamental tadi malam itu ada buy ya, di fundamental itu kan ada buy di jam 9, tapi di sini terbentuk setup sell ya, terbentuk setup sell, maka kita bisa memantau dulu jika ragu ya. Jika ragu, sahabat-sahabat trading analisa bisa memantau aja dulu, jangan open posisi terlebih dahulu. Karena apa? Karena di fundamental dia melakukan buy, tapi di teknikalnya dia melakukan sell. Tapi jika dilihat dan diteliti lagi, di situ ternyata market juga melakukan kenaikan ya, dia mengambil supply baru melanjutkan penurunan seperti itu ya. Oke, sekarang kita analisa ulang kembali ya untuk market ke depannya seperti apa ya. Menurut saya ya, oke, jadi kita sekarang analisa ulang kembali ya, setelah sampai di level 261 ini ya, maka sudah sampai di level 261 ini CP1 buy ya, sekarang melakukan penurunan. Di sini kita bisa marking ya, untuk analisa pertama kita bisa marking shadow-nya terlebih dahulu di time frame weekly ini ya. Di time frame weekly ini kita bisa melakukan analisa ulang. Sebentar. Nah, saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Di sini saya hapus. Kita analisa ulang kembali seperti biasa ya. Kita di time frame daily mengambil shadow terdekat dulu ya, seperti ini. Setelah itu kita ganti time frame H4. Nah, kita ganti time frame H4. Nah, jika kita lihat di sini time frame H4 ini adalah area saya pisahkan ini ya. Saya kasih merah. Kita mengambil base-nya ya, sebenarnya ini base-nya yang bagus itu ini, tapi kita mengambil yang tertinggi ya, seperti ini, untuk memiliki risikonya supaya tidak terlalu besar. Untuk sell-nya, jika untuk sell-nya price-nya itu di sini, price candle di sini ya. Setelah itu kita marking di body bullish-nya ini, nah seperti ini. Kemudian kita cari SNRUS untuk buy dulu ya. SNRUS di sini berada di area sini, SNRUS-nya ya, di area sini.
Oke, sebentar ya, saya di sini SNRUS-nya itu berada di sini ya, tidak begitu strong ya, kecil. Oke, kita ganti time frame M30. Kita ganti time frame M30, kita lihat yang fresh. Nah, di sini jika kita melihat yang fresh, ini adalah supply yang fresh, belum termitigasi ya. Area ini belum termitigasi. Ini saya ambil shadownya ya, biar kelihatan di sini. Biar kelihatan di sini ya, saya ambil shadownya. Ini ya, candle bullish ini, doji itu ya, saya ambil di situ karena itu adalah area yang fresh untuk melakukan open posisi sell. Untuk bear ya, di sini tidak ada yang fresh ya, yang saya jelaskan tadi di area sini itu tidak ada yang fresh ya, tidak ada yang fresh. Sebentar kita lihat dulu. Oke, di sini juga banyak sekali reaksi-reaksi market ya. Ini SNR ini ya, sangat banyak sekali reaksi-reaksi market di area situ ya. Untuk back ini sayangnya ya, di area sini itu tidak ada yang fresh ya, tidak ada yang fresh. Jika saya menghadapi market seperti itu ya, ini adalah area-area open kita untuk open posisi bear ya. Untuk bear di sini, untuk sell di area sini ya, itu saya bisa mengukur pakai Fibo Musang seperti ini. Ini setup sell, kita ukur ya, kita bisa mengukur seperti ini. Nah, berarti area yang ekstrim inilah area entry kita ya, seperti ini. Nah, jadi saya memilih seperti ini untuk open posisi bear ya. Jadi saya memilih area ekstrim ini untuk melakukan open posisi bear ya. Tapi juga perlu diingat ya, area ini juga biasanya sudah direspon oleh market ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi analisa saya akan menunggu open posisi B-nya di area sini ya, untuk sell-nya tentu di area sini ya. Kita bisa menunggu kok di area sini ya, bisa saja market ini nanti dia sampai di sini ya, di sini ya, lalu melakukan penurunan ya, membuat A, B, C ya, seperti itu, baru nanti akan lanjut melakukan kenaikan ya, seperti itu kira-kira. Jika dilihat di time frame H4, jika kita melakukan konsep SMC ya, ini adalah area-area inducementnya ya, ini area inducement sudah diambil ya di time frame H4 ini, tinggal kita mencari order blocknya di bawah ya, seperti itu. Dan order blocknya di sini, nah di sini ada di candle bullish ini ya. Jadi di shadow sini sampai di shadow terbawah ini adalah area order blocknya time frame H4 ya. Kita bisa open posisi di area sini untuk melakukan mapping ya, bisa saja seperti itu. Ini jika bermodalkan besar ya, jika kita bermodalkan besar kita bisa entry di area sini ya. Kalau saya seperti ini. Nah, jika dilihat ini sudah, jika kita mengambil take profit di sini, ini sudah perbandingannya 1:2,5 ya. Perbandingannya sudah 1:2,5 di time frame H4. Ini sangat besar ya, sangat besar sekali untuk kita open posisi di time frame H4 ya. Jika ingin memperkecil lagi ya, itu bisa di area sini ya, seperti ini. Jadi perbandingannya akan jauh lebih besar ya, tapi risikonya tidak tertrigger entry kita ya. Tapi untuk risiko tentu sangat-sangat kecil dan memiliki reward yang sangat besar ya, seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa saja fundamental dan teknikal itu tidak searah ya. Jika tidak searah kita bisa memantau market terlebih dahulu, tapi jika sudah searah kita bisa entry sesuaikan dengan modal ya, disesuaikan dengan modal. Jadi akan sangat lebih aman jika kita entry di teknikal dan fundamental itu selaras atau sama-sama memiliki arah ya. Jika memiliki arah sell di fundamental, di teknikalnya ada setup sell, maka kita bisa open posisi sell, itu jauh lebih bagus ya. Tapi jika tidak searah kita bisa tunggu ya, kita bisa bersabar terlebih dahulu. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa tanya-tanya di kolom komentar. Saya doakan selalu sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.